Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudara-saudara sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu ini dalam rangka untuk mempelajari sebagian dari perkara agama pada pembahasan tentang sejarah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menempati kedudukan yang sangat tinggi. Itulah 10 sahabat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki pembahasan untuk sejarah atau hal-hal yang dipaparkan oleh penulis dari buku panduan kita ini pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini adalah sahabat pertama yang dijelaskan dan beliau adalah sahabat yang paling mulia di tengah para sahabat yang lain dan merupakan manusia yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Jadi tentu para nabi dan para rasul menempati kedudukan yang paling mulia di tengah umat manusia. Lalu setelah itu datanglah manusia-manusia selain nabi dan rasul. Dan yang paling terdepan diantaranya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah kita baca tentang beberapa profil beliau, dari nama beliau, kemudian nasab beliau, gelar yang disematkan kepada beliau, termasuk di dalamnya kunyah beliau. Kemudian pada pertemuan sore ini kita akan mulai membaca beberapa keterangan tentang keutamaan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit menyinggung tentang pemilihan beliau menjadi khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah khalifah Rasulullah yang pertama. Khalifah itu artinya pengganti Rasulullah SAW yang pertama, dan pertama dari 4 khulafaur rasyidin. Nah, khulafaur rasyidin ada 4 saja, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq yang langsung menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya adalah tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan mengenai kehidupan Nabi sudah kita paparkan secara ringkas pada kajian kita dulu membahas kitab Al-Urjuz Al-Miyah. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tentu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu shock mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Ya. Hal yang mungkin mereka tidak persiapkan sebelumnya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu mengingkari bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak wafat. Paling dia hanya pingsan ataukah sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan diturunkan kembali. Tapi Abu Bakar lah yang kemudian menenangkan para sahabat, termasuk di dalamnya Umar bin Khattab, dengan perkataan beliau yang terkenal. Kata Abu Bakar, "Ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Ketahuilah bahwasanya siapa saja yang menyembah Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwasanya Muhammad itu telah mati. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Tetapi siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mati. Nah, maka setelah itu para sahabat kemudian menerima kenyataan pahit tersebut, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga manusia biasa yang mati sebagaimana manusia yang lainnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mati, mulailah kaum Ansor asli Madinah yang memang tinggal di Madinah, karena ada kaum Ansor yang tinggal di Madinah, ada kaum Muhajirin dari Quraisy
dari Mekkah yang berhijrah ke Madinah. Orang-orang Madinah kemudian berkumpul ingin menentukan kiranya siapa yang akan menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan para sahabat, terutama kaum muhajirin, ya orang-orang yang berhijrah, diantaranya semua khulafaur rasyidin itu adalah orang-orang muhajirin dari orang-orang Quraisy semua. Mereka tidak sempat untuk memikirkan hal tersebut karena mereka disibukkan untuk mengurus jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian masih tersibukkan dengan tekanan jiwa yang sangat tertekan ya, karena melihat kenyataan bahwa Nabi SAW wafat, sehingga tidak terpikirkan untuk mencari pengganti beliau. Sedangkan pengganti ini sangat urgen ya, karena dia akan menjadi pemimpin di tengah kaum muslimin. Kemudian singkat cerita, mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh para penduduk Ansor yang sebentar lagi ingin mengangkat pengganti Rasulullah SAW secara sepihak. Ini kan mereka menganggap bahwasanya mereka yang lebih berhak untuk menjadi khalifah karena Madinah ini adalah tanah mereka. Sedangkan kaum muhajirin itu pendatang, dan mereka mengira tatkala Nabi sudah wafat, ya paling mungkin kaum muhajirin akan kembali ke Makkah, terutama karena Makkah sudah dikuasai oleh kaum muslimin setelah Fathu Makkah. Tetapi ternyata kaum muhajirin tetap tinggal di Madinah. Karena itu sekelompok para sahabat kemudian menuju, ya ada suatu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian di sana berundinglah siapa kiranya yang lebih berhak untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW. Masing-masing kaum, yaitu kaum Ansor dan kaum Muhajirin, mewakilkan dua orang yang kemudian dari dua orang tersebut akan dipilih salah satunya menjadi khalifah. Ya. Kemudian ya Abu Bakar dan orang-orang Muhajirin lainnya kemudian menyodorkan hadis-hadis tentang keutamaan Quraisy. Bahwasanya ya hadis-hadis mengisyaratkan orang Quraisy lah yang berhak untuk menyandang khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar sendiri sebenarnya tidak menyodorkan dirinya untuk menjadi khalifah, tetapi menyodorkan sahabat yang lain. Yaitu Umar dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Tetapi Umar berkata, bal nubayyikah anta. Bahkan kamilah yang akan membaiatmu wahai Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pemimpin. Akhirnya dibaiatlah Abu Bakar dalam waktu yang cepat, ya cepat sekali pemilihan tersebut, ya. Karena para sahabat ya mengetahui dengan baik bagaimana isyarat-isyarat yang terdapat di dalam hadis akan keutamaan Abu Bakar, ya, akan keberhakan Abu Bakar menjadi khalifah. Beliaulah yang paling berhak untuk menggantikan posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin kaum muslimin. Akhirnya kemudian dibaiatlah Umar membaiat Abu Bakar secara khusus. Kemudian besoknya Abu Bakar dibaiat secara umum di tengah manusia. Ya. Akhirnya beliau ditunjuk sebagai khalifah. Itu cerita singkat Abu Bakar menjadi khalifah. Baik, ya. Dia khalifah pertama. Khalifah itu artinya pengganti. Kemudian kita lihat ya dari buku panduan kita keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, menanggung penderitaan dan ujian di jalan Allah Subhanahu wa taala serta membela Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hal yang umumnya semua sahabat itu sudah siap untuk menanggung penderitaan. Karena siapa saja pada zaman tersebut yang menjadi bagian di tengah-tengah kaum mukminin berarti dia telah bersiap untuk menanggung penderitaan tersebut. Tetapi ada sahabat-sahabat yang memang dia pembelaannya itu sangat tinggi. Pembelaannya sangat tinggi, di antaranya tentu saja yang terdepan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada beberapa keterangan di sini ya riwayat yang menggambarkan bagaimana pembelaan ya
penderitaan dan ujian yang dihadapi oleh Abu Bakar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau yang kita tidak baca ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Kita misalnya baca di bagian kedua, ini ada dua riwayat ini disampaikan di sini. Di bagian kedua di halaman 31, riwayat ini berasal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwasanya pada malam ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar, mudah-mudahan suara saya masih Ustaz, sepertinya sedikit putus-putus Ustaz. Nggak tahu ya, kalau mungkin setelah berapa menit kalau videonya dinyalakan mungkin tiba-tiba ini saya coba saya nyalakan videonya. Saya bisa. Taib, saya cek kembali 1, 2, 3, Bismillah. Alhamdulillah sudah Main Ustaz. ya. Baik. Kita lihat di halaman 31 ada riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwasanya ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar tiba di Gua Thur, ya. Jadi ini cerita ketika Rasulullah dan Abu Bakar sedang melakukan perjalanan hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, ya, menuju Madinah. Nah, singgahlah mereka di suatu gua yang disebut dengan Gua Thur. Sebelum masuk, Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku masuk terlebih dahulu." Ya, jadi meminta izin untuk masuk terlebih dahulu. Jika ada ular atau sesuatu yang berbahaya, biarlah aku saja yang menyingkirkannya. Nah, ini bentuk pembelaan, ya, dan pengorbanan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau menjawab, Nabi menjawab, "Masuklah." Abu Bakar pun masuk sambil meraba-raba dengan kedua tangannya. Ya. Setiap kali menemukan lubang, dia merobek pakaiannya dan menutupi lubang itu dengan sobekan pakaian itu. Jadi tatkala masuk Gua Thur, ya tentu Gua Thur jangan kita bayangkan seperti gua-gua tempat berwisata ya, yang luas, kemudian indah dan aman dari gangguan binatang-binatang, ya. Itu tidak, tapi Gua Thur adalah gua yang gelap, ya, kemudian mungkin sempit, ya, dan banyak binatang berbisa di tempat itu. Kemudian ditemukan lubang yang besar sehingga dia harus menutupinya dengan seluruh pakaian yang belum disobek. Setiap kali ada lubang ditutup, ya, sampai pada pakaian yang lubang yang sangat besar kemudian tetap ditutup oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akan tetapi ternyata masih ada satu lubang yang belum ditutup. Maka dia menutupi lubang ini dengan tumit kakinya. Masya Allah ya. Jadi pakaiannya disobek. Pakaian disobek untuk menutupi lubang. Ternyata pakaiannya tidak cukup. Pakaian sobekan tersebut tidak cukup. Akhirnya beliau menggunakan anggota badannya, yaitu dengan tumit kakinya. Setelah itu dia menuntun Rasulullah masuk ke dalam gua yang gelap dan cukup dalam. Pagi harinya Nabi SAW bertanya, "Mana pakaianmu, hai Abu Bakar?" Abu Bakar menuturkan apa yang dilakukannya semalam, yaitu dia rela untuk menyobek pakaian yang dipakainya demi untuk menutupi dan menghindarkan Nabi SAW dari mudarat. Mendengar penuturannya, Rasulullah SAW pun mengangkat kedua tangan beliau dan berdoa, "Allahumma ja'al Abu Bakrin ma'i fi darajati yaumal qiyamah." Ya Allah, sertakanlah Abu Bakar bersamaku dengan derajat yang sama pada hari kiamat. Maka tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabinya bahwa dia telah mengabulkan doa beliau. Ini salah satu riwayat yang menggambarkan bagaimana pengorbanan dan ujian yang dijalani oleh Abu Bakar dalam rangka menyelamatkan atau menghindarkan Nabi SAW dari mudarat yang memungkinkan untuk menimpanya. Masya Allah ya. Siapa dari kita yang mau ya mengorbankan diri sendiri demi orang lain? Ya mungkin di antara kita mau ya mengorbankan kalau ada mudarat yang mungkin menimpa kedua orang tua kita, ada orang yang ingin menzalimi kedua orang tua kita, kita mau pasang badan. Ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu lebih berat dari apa yang pembelaan yang mungkin kita lakukan terhadap orang-orang kesayangan kita. Nah, demikian gambaran.
berdasarkan riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua tentang bagaimana gambaran infak, menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis mengenai infak Abu Bakar radhiyallahu anhu terdapat beberapa hadis Nabi dan asar. Rasulullah SAW bersabda, "Ma nafa'ani malun qattu, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Di halaman 32 beliau penulis menyitir sabda Nabi SAW yang artinya tidak ada harta yang lebih bermanfaat bagiku seperti halnya harta Abu Bakar. Ya. Pada hadis berikutnya atau riwayat berikutnya Urwah bin Zubair mengatakan pada hari pertama Abu Bakar masuk Islam dia memiliki 40.000 dinar. 40.000 dinar. Ya. Artinya dinar itu kan emas ya. Dinar itu emas. Dan ini bukan jumlah yang sedikit, tapi ini berkilo-kilo ini. 40.000 dinar ini berkilo-kilo. Karena 20 dinar saja itu 85 gram, 20 dinar. Berarti kalau 40.000 dinar berarti 2000 kali 85, subhanallah. 2000 berapa itu? 85 kali 2. 170 kilogram emas yang dimiliki oleh Abu Bakar. Dan berdasarkan riwayat bahwasanya Abu Bakar itu tidak meninggalkan harta ketika dia wafat. Artinya 40.000 dinar ini semua diinfakkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Diinfakkan, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana gambaran tentang infak Abu Bakar di halaman 33 ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini riwayat yang terkenal yang mungkin sering kita baca. Umar bertutur Rasulullah SAW memerintahkan kami bersedekah. Ya. Dan saat itu aku memiliki sejumlah harta. Ya. Aku memiliki sejumlah harta. Mendengar perintah Nabi, Umar berkata, aku akan mengalahkan Abu Bakar jika hari ini aku menyedekahkan harta yang kumiliki. Nah, jadi di antara kebiasaan para sahabat mereka bersaing di dalam kebaikan, ya. Bukan berarti hasad, tetapi bersaing dalam kebaikan. Selama ini Abu Bakar selalu jor-joran di dalam beramal, ya. Puasa Abu Bakar lebih banyak. Salat Abu Bakar lebih banyak. Ya. Nah, kali ini aku memiliki harta dan aku akan menginfakkan harta yang lebih banyak dari Abu Bakar. Begitu cita-citanya Umar, ya. Kemudian apa yang dilakukan Umar? Aku menyedekahkan setengah hartaku. Setengah harta disedekahkan. Ini kan jumlah yang banyak. Dibagi dua. Ya, dibagi dua hartanya. Zakat aja kan 2,5%. Ya, kalau ini 50%. 50% untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Aku menjawab setengahnya lagi. 50% untuk agama, 50% untuk keluargaku. Tidak lama kemudian Abu Bakar datang dengan membawa seluruh harta yang dimilikinya. Luar biasa. Ini infaknya Abu Bakar. Semua hartanya dibawa. Semua yang masih bersisa itu dibawa. Nanti besok berbisnis lagi. Ada lagi, dibawa lagi. Subhanallah. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya. Luar biasa ya. Allah dan Rasulnya. Ini gambaran bagaimana keimanan. Ini tentu sesuatu yang mungkin tidak masuk akal kalau kita lakukan, ya malah mungkin memudaratkan, ya malah mungkin memudaratkan. Kalau iman kita seperti iman Abu Bakar ya mungkin bisa, tapi iman kita tidak seperti iman Abu Bakar, ya keyakinan yang sangat tinggi, tawakal yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melihat hal tersebut, maka aku berkata kepada Abu Bakar. Respon Abu Bakar, selamanya aku tidak akan pernah bisa mengalahkan. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Setiap amalan Abu Bakar menjadi pemenang di sana. Oh, jihad. Abu Bakar selalu ikut mendampingi Nabi SAW di dalam jihad. Dalam salat, puasa, ya, dan seterusnya. Ya.
Bahkan dikisahkan bahwasanya sholatnya Abu Bakar itu kayak mau mati gitu, karena nangisnya itu kayak nangis yang tidak bisa ditahan. Kayak tidak bisa ditahan ketika dia sholat. Dan beberapa riwayat yang lainnya yang bisa kita baca menggambarkan bagaimana ya infak Abu Bakar, bagaimana keimanan Abu Bakar, ya, sehingga dia rela untuk menginfakkan hartanya sebesar itu, bahkan semua hartanya diinfakkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini masih banyak ya, bisa dibaca yang lainnya. Dan kita sudah mendapat gambaran ya, infaknya Abu Bakar seperti itu. Semua hartanya diinfakkan oleh Abu Bakar. Kemudian, itu satu riwayat kita baca. Kemudian yang ketiga dari keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu di halaman 36. 36, Abu Bakar memiliki sifat wara, zuhud, iffah, sikap menjaga kehormatan diri dan tawadhu. Di halaman 36. Jadi ada sikap zuhud dan wara ya, ada sikap zuhud dan wara. Apa perbedaan zuhud dan wara? Kalau zuhud itu lebih tinggi daripada wara. Sederhananya kalau wara itu adalah dia meninggalkan hal-hal yang haram dan hal-hal yang makruh. Hal-hal yang haram dan hal-hal yang makruh. Ya. Meninggalkan hal-hal yang syubhat, ya, yang bisa jadi itu haram, itu bisa jadi makruh, ya, supaya dia tidak terjerumus ke dalam hal tersebut. Pokoknya dia hanya mengambil yang jelas-jelas saja. Itu wara. Ya, sering diartikan dengan sikap hati-hati, sikap hati-hati. Kalau zuhud dia lebih tinggi. Ya. Zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang bisa dari akhirat. Ya. Dia meninggalkan hal yang haram jelas, dia juga meninggalkan hal yang makruh, dan bahkan sebagian dari perkara-perkara yang mubah itu dia tinggalkan. Karena bisa jadi melalaikan dari akhirat. Bisa jadi melalaikan di akhirat. Atau tidak bermanfaat untuk akhirat. Itu tidak bermanfaat. Ya udah, dia tinggalkan. Ini sikap zuhud. Sikap zuhud. Ya. Karena itu mungkin kebanyakan orang-orang zuhud identik dengan biasa-biasa saja. Karena dia meninggalkan kemewahan. Ya. Walaupun kalau baju bagus, punya kendaraan itu tidak bertentangan dengan sikap zuhud ya. Karena zuhud itu lebih kepada amalan hati. Bagaimana dia kecenderungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak cenderung kepada dunia. Walaupun dia memiliki harta, dengan hartanya tersebut dia memiliki dunia dan seterusnya, namun tidak bertentangan dengan sifat zuhud. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sahabat yang sangat wara dan sangat zuhud serta menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri. Kita lihat ya riwayat yang cukup panjang di sini diceritakan oleh Zaid bin Arqam ya di halaman 36 bagian bawah ya. Dikatakan bahwasanya Abu Bakar memiliki pelayan yang suka menipunya. Ya. Ada pelayan yang suka menipu. Suatu malam pelayan itu menemui Abu Bakar sambil membawakan makanan. Ya. Jadi dikasih makanan oleh pembantu atau pelayannya. Nah, tanpa pikir panjang kan Abu Bakar husnuzon gitu. Abu Bakar langsung mengambil makanan itu sepotong dan memakannya. Lalu pelayan itu berkata, ya, setiap kali aku membawakan makanan Anda, pasti menanyakan dari mana asalnya. Karena bentuk kehati-hatian dari Abu Bakar. Tetapi mengapa malam ini Anda tidak menanyakannya? Kebetulan Abu Bakar tidak bertanya. Abu Bakar lalu menjawab, karena aku sangat lapar hingga lupa terhadapnya. Memangnya dari mana makanan ini? Kata pelayan tersebut,
pada masa jahiliyah aku pernah melewati perkampungan suatu kaum, kemudian aku melakukan praktik ruqyah untuk mereka. Ya, maksudnya praktek perdukunan. Praktek perdukunan. Karena itulah mereka menjanjikan sesuatu padaku. Dan hari ini aku melewati perkampungan tersebut yang di dalamnya tengah diadakan pesta pernikahan. Lalu mereka memberiku makanan sebagai penebus janji yang dahulu. Nah, ini pelayannya Abu Bakar ini ternyata dulu adalah seorang yang pandai untuk meruqyah atau membaca jampi-jampi. Nah, biaya sewanya belum dibayar dulu. Nah, suatu ketika tatkala dia melewati perkampungan tersebut, dia dibayar. Biaya sewanya dibayar, kemudian digunakan untuk memberi kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar tentu saja takjub dan berkata, celaka kamu, hampir saja kau membunuhku. Nah, karena dia tanpa sengaja, ini tidak berdosa. Sesuatu yang dilakukan tanpa sengaja tidak berdosa. Tapi karena sikap warok, kehati-hatian dari Abu Bakar, ya, maka Abu Bakar memasukkan tangan ke tenggorokannya, berusaha memuntahkan apa yang dimakannya. Namun maka itu tidak keluar juga. Dimasukkan tangannya, gimana caranya itu tidak masuk ke dalam perutnya, ke dalam tubuhnya. Ini sikap hati-hati terhadap hal-hal yang halal dan haram. Ini kalau kita bisa mencontoh sedikit saja ya dari Abu Bakar ini, subhanallah, masya Allah ya. Kita berusaha berhati-hati. Ini penghasilan kita halal dan haram. Kita lihat pekerjaan kita apakah ini halal dan haram. Ya, maka kita berusaha untuk mengkonsumsi makanan hasil pekerjaan kita dari sumber-sumber yang halal. Karena berhati-hati dalam masalah halal dan haram ini mencerminkan ketakwaan seorang akan terjaga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ittaqash syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjaga dari hal-hal yang syubhat, enggak jelas ini haram halal gitu, maka dia telah menjaga agamanya, Waman waqa, dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Tetapi barang siapa yang terjatuh ke dalam hal-hal yang syubhat, suka menabrak hal-hal yang belum jelas, mengambil hal-hal yang belum jelas, mengkonsumsi hal-hal yang belum jelas, waqa'a fil harami, maka lama-kelamaan dia akan terjatuh ke dalam hal yang haram. Karena di antara hal-hal yang syubhat mesti ada yang tidak bagus. Ya. Kalau dia selalu mengambil hal yang syubhat, pasti suatu saat dia akan benar-benar terjerumus ke dalam keharaman. Atau dalam tafsiran yang lain, kalau dia terbiasa bermudah-mudahan untuk mengambil hal yang belum jelas, hal yang masih syubhat, maka kelak nanti untuk yang haram dia juga bisa bermudah-mudahan. Ya, karena semakin bergampangan dalam hal tersebut. Maka di antara bentuk warok yang dipraktekkan oleh Abu Bakar, dia tidak makan dan tidak menerima pemberian dari seorang yang diketahui bahwasanya penghasilannya itu bersumber dari penghasilan yang haram. Ya. Baik. Jadi nggak bisa keluar itu Abu Bakar. Abu Bakar masukin tangannya, berusaha untuk memuntahkan apa yang telah ditelannya, tetapi nggak bisa. Kemudian seseorang memberitahu, makanan itu tidak akan bisa keluar tanpa menggunakan air. Ya. Harus dimasukin air, dipancing untuk keluar. Maka Abu Bakar meminta diambilkan segelas air. Lantas dia meminumnya hingga dapat memuntahkan, membuang makanan tadi. Dimuntahkan makanan itu. Beliau sangat tidak mau kalau ada makanan yang haram. Bahkan makanan yang belum jelas asal-usulnya dimasukkan ke dalam perutnya. Ini tadi karena sudah saking lapar ini, tidak sempat, lupa untuk bertanya. Artinya pada kesempatan-kesempatan lain mesti Abu Bakar bertanya, "Bentar dulu, ini kamu ambil dari mana?" gitu. Kamu ambil dari mana? Ini bentuk warok dari Abu Bakar. Kemudian setelah itu ditanyakan ke Abu Bakar, "Semoga Allah mengampuni Anda, apakah Anda melakukan demikian hanya karena makan ini?" Kemudian Abu Bakar menegaskan,
andai kata makanan tadi hanya bisa keluar bersama nyawaku, niscaya aku tetap mengeluarkannya. Luar biasa. Kalau seandainya makanan itu keluar bersamaan dengan harus keluar nyawa juga, ya nggak apa-apa. Apa-apa. Yang penting tidak ada makanan haram yang masuk ke dalam diriku. Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap anggota tubuh yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih layak untuk melahap. Hati-hati. Ya, hati-hati kita terhadap penghasilan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita petunjuk, ya, memberkahi usaha kita, ya, dan memberikan kita rezeki dari jalur-jalur yang halal. Kata Abu Bakar, oleh sebab itu aku takut kalau ada daging yang tumbuh di badanku ini dari makanan yang haram. Ini potret, ya, bagaimana bentuk wara dan sikap menjaga diri dari Abu Bakar, ya. Dan beberapa riwayat-riwayat yang lainnya yang bisa kita baca yang menggambarkan tentang keutamaan Abu Bakar dari sisi ini. Masya Allah, ya. Kemudian kita lanjut membacakan riwayat yang lainnya untuk kesabaran dan keteguhan Abu Bakar di halaman 40 tentang kesabaran yang dicontohkan Abu Bakar dan betapa teguhnya beliau untuk memegang, ya, konsekuen terhadap keputusan beliau radhiyallahu anhu. Yang pertama, ya. Yang pertama di halaman 40 yaitu tentang kebulatan tekad untuk mengirim pasukan Usamah berperang menghadapi Romawi. Ya. Ya, jadi apa namanya? Nanti akan datang, ya. Rincian-rincian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, peran Abu Bakar tatkala beliau menjadi khilafah. Tapi paling tidak ada 4 peran besar yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada 4 peran besar. Yang pertama yaitu apa namanya? Mengirim pasukan Usamah. Ya, mengirim pasukan Usamah. Maksudnya membiarkan pasukan Usamah tetap di posisinya. Ya, nanti akan kita jelaskan maksudnya. Yang kedua yaitu menumpas kaum murtad. Menumpas kaum murtad ini yang terkenal, menumpas kaum murtad, ya, karena banyak pemurtatan yang terjadi, ya, ketika Abu Bakar baru saja diangkat menjadi khalifah atau tatkala Nabi SAW wafat, itu banyak yang murtad, keluar dari Islam atau membangkang. Kemudian yang ketiga, kodifikasi Al-Qur'an, ya, pengumpulan Al-Qur'an, ya, yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kemudian yang keempat, beberapa penaklukan yang dilakukan oleh Abu Bakar selama menjadi khalifah. Nah, di sini di poin yang pertama, penulis ingin menggambarkan bagaimana kebulatan tekad, ya, oleh Abu Bakar pada diri Abu Bakar tatkala mengirim pasukan Usamah berperang menghadapi Romawi. Jadi singkat cerita, itu sebelum Rasulullah SAW wafat, itu Rasulullah sudah menyiapkan pasukan perang yang beliau mengangkat Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ya, mengangkat Usama bin Zaid, yaitu anaknya Zaid bin Haritha, untuk melakukan penyerangan ke negeri Syam, ya, Romawi. Ini markas kerajaan Romawi, ya. Apa namanya? Salah satu markas kerajaan Romawi. Karena ada Romawi Barat, ada Romawi Timur, ya. Salah satunya ada di Syam, Maka Rasulullah hendak untuk menyerang kerajaan Romawi yang ada di Syam. Ternyata ketika pasukan tersebut berada dalam perjalanan, maka Nabi SAW wafat. Kemudian pasukannya Usamah ini berjumlah pasukan yang sangat besar. Ini karena untuk menyerang Romawi, dan Romawi bukan kerajaan kecil, ya. Bukan suku Arab, tapi dia kerajaan yang besar di luar Jazirah Arab, yaitu di Syam. Pasukan yang besar. Kemudian mereka mendapat kabar bahwa Nabi SAW wafat di kota Madinah. Ya. Akhirnya soliditas pasukan Usamah pun tercerai-berai. Ya, karena mereka
ingin kembali ke Madinah untuk menyaksikan Nabi SAW sebelum dimakamkan. Ya, sebelum dimakamkan. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Ya, dilakukan oleh Abu Bakar adalah memerintahkan pasukan Usama untuk tetap berada pada posisinya dan tidak kembali ke Madinah. Ini teguh beliau. Ya, teguh beliau. Maka berbeda dengan sikap Umar radhiyallahu anhu. Tatkala Nabi SAW wafat, maka Umar menyarankan Abu Bakar untuk membatalkan rencana pengiriman pasukan Usama. Ya. Supaya dikembalikan saja di Madinah. Dikembalikan di Madinah untuk menjaga kota Madinah. Karena pasukan ini sedang keluar dari Madinah. Ya. Momen ini akan dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir untuk menyerang kota Madinah. Karena mereka mengetahui bahwasanya panglima tertingginya yaitu Nabi Muhammad wafat. Ya, kita tidak punya pasukan. Ya, karena pasukan Usama ya, dan para sahabat-sahabat kaliber lain yang memang selalu berangkat berjihad itu keluar dari kota Madinah. Maka apa kata Abu Bakar? Ini ada perkataan Abu Bakar ya di halaman 41 dikatakan, sekalipun anjing-anjing dan serigala-serigala menerkamku, sekali-kali aku tidak akan pernah menarik apa yang sudah diputuskan Rasulullah SAW. Ini Rasulullah yang telah mengirim pasukan Usama. Maka apapun yang terjadi, saya tidak akan menarik pasukan tersebut. Itu maksudnya. Tetapi mungkin Umar memiliki pertimbangan yang lain. Akhirnya untuk kedua kalinya Umar kembali menyarankan, kita kembalikan saja pasukannya Usama. Maka Abu Bakar kembali berkata, celaka kamu, wahai Umar. Rasulullah SAW yang telah mengangkat Usama sebagai panglima perang, dan kamu malah memerintahkan aku untuk mencopotnya. Nah, ini tentu gambaran sikap keteguhan Abu Bakar. Walaupun saat itu Madinah sedang dalam kondisi yang lemah. Karena baru saja ditinggal wafat oleh Nabi SAW. Dan tentu para sahabat, istilahnya shock ya. Istilah bahasanya shock. Dan mungkin tidak sempat untuk mempersiapkan benteng yang kuat untuk bertahan. Baik. Itu yang pertama. Ya, bagaimana teguhnya Abu Bakar. Nanti akan datang ya, nanti lebih jelas insyaallah. Yang kedua, pada halaman 44, yaitu kegigihan Abu Bakar dalam menghadapi gerakan murtad. Ini salah satu peran besar dari Abu Bakar tatkala beliau menjadi khalifah. Karena ketika Rasulullah SAW wafat, ya, maka ya kenyataan yang terjadi adalah beberapa suku di Arab itu murtad, keluar dari Islam. Ya, karena memang ketika akhir-akhir kehidupan Nabi SAW memang banyak orang yang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Tetapi kan keislaman lemah, ya, keimanan yang ada di dalam diri itu lemah. Sehingga tatkala mereka mendengar bahwasanya Nabi wafat, ya mereka keluar dari Islam. Di antara mereka bukan keluar dari Islam tetapi menolak untuk membayar zakat. Inilah yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kata penulis bahwasanya gerakan orang-orang murtad ini sebenarnya adalah konspirasi. Banyak kabilah, kerajaan, penguasa yang terlibat ya untuk menyulut ya api fitnah yang menyebar ke hampir seluruh jazirah Arab. Ya, tentu saja tujuan utama adanya gerakan pemurtadan ini adalah untuk melenyapkan Islam. Ya, jadi dimata-matai itu. Madinah dimata-matai oleh kerajaan-kerajaan di luar jazirah Arab, kerajaan Romawi, Persia dan seterusnya itu mata-mata. Karena kan semenjak Nabi SAW bisa menumpas berbagai pasukan-pasukan musuh, itu kan mulai dimata-matai. Apalagi di perang Mu'tah itu berhadapan dengan Romawi yang dulu pernah kita ceritakan, ini tuh mulai terkenal pasukan kaum muslimin di Madinah.
Tapi tatkala mereka mengetahui bahwasanya pemimpin tertinggi mereka yaitu Rasulullah itu wafat, maka mereka mulai merongrong, ya. Mulai berusaha untuk melenyapkan kekuatan kaum muslimin. Ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Ya, Abu Bakar mengetahui motif mereka yang sesungguhnya, ya, motif mereka yang sesungguhnya, dan antusias untuk menumpas mereka. Ya. Lagi-lagi berbeda dengan sikap Umar radhiyallahu anhu. Ya, yang kita ketahui kan Abu Bakar itu adalah orang yang lembut, ya, penyayang, toleran, ya. Sedangkan Umar adalah orang yang keras, gitu kan, orang yang tegas. Tetapi ternyata pada momen ini Abu Bakar dan Umar kembali berbeda pendapat, kembali berbeda pendapat. Ya, apa kata Umar? Apa kata Umar? Karena Abu Bakar sudah bertekad untuk menumpas orang-orang yang murtad itu dan orang-orang yang menolak membayar zakat. Menolak membayar zakat. Apa kata Umar? Ya, ada perkataannya di halaman 45, bersikap lunaklah terhadap orang-orang itu dan sayangi mereka. Karena sekarang mereka seperti binatang liar. Saat ini tiba-tiba Umar lembut. Ya, tentu tidak ada manusia yang maksum, kadang dalam menimbang, ada masukan, saran itu kadang keliru, kadang keliru. Jadi saat ini Umar memberikan saran yang lembut, ya, toleran. Tidak usahlah, itu kan mereka keislamannya masih lemah, tidak usah, biarkan saja dulu. Ya, nanti kita berikan perbaikan dengan pelan-pelan. Tapi karena Abu Bakar mengetahui motif mereka yang sesungguhnya, motif mereka yang sesungguhnya, bahwasanya mereka melakukan itu dalam rangka juga untuk melenyapkan kekuatan Islam, maka Abu Bakar teguh pada pendiriannya untuk menumpas mereka, untuk menumpas mereka. Ya. Intinya Abu Bakar kemudian mengirim 11 panji atau 11 divisi, 11 peleton, ya, ke tempat yang berbeda-beda untuk memerangi kaum-kaum yang murtad tersebut dan kaum-kaum yang menolak untuk membayar zakat. Ya, kaum-kaum yang menolak untuk membayar zakat. Ya. Ini sikap kegigihan dan keteguhan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Ya, jadi salah satu kejadian yang terkenal, ya, yang selalu dikisahkan adalah tentang fenomena murtad. Fenomena murtad tatkala Nabi SAW baru wafat. Ya, tatkala Nabi SAW baru wafat. Yaitu ketika Abu Bakar baru saja menjadi khalifah. Nah, ini bukan perkara yang remeh, ya. Pemimpin kaum muslim ini harus benar-benar cerdas di dalam menyikapi hal tersebut. Maka Abu Bakar mengambil sikap untuk memerangi mereka. Dan barulah kemudian Umar sadar bahwasanya keputusan yang diambil Abu Bakar itu adalah keputusan yang benar, membawa maslahat yang lebih besar setelah itu. Ya, jadi kita lihat, ya, di halaman 47 ada beberapa poin yang bagus untuk kita sedikit ringkas. Yang pertama tentang penyebab murtadnya sebagian kaum muslimin. Kenapa kok bisa murtad? Kenapa kok bisa murtad, keluar dari Islam? Tentu penyebab utamanya yang pertama imannya lemah. Imannya lemah. Ya. Karena kaum muslimin kan di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW itu sudah banyak. Ya. Selain di Madinah, di Mekah, di luar kota Madinah dan Mekah itu juga sudah banyak yang muslim. Kabilah-kabilah itu sudah banyak yang muslim. Tetapi keislaman mereka lemah. Karena mereka mengikuti kepala suku. Biasanya kan mengikuti kepala suku. Kalau kepala suku masuk Islam, ya umumnya juga rakyatnya masuk Islam. Dan sebenarnya banyak juga sahabat yang kokoh keimanannya, bahkan dia tinggal di Madinah yang sebenarnya awalnya juga imannya lemah. Ya, tetapi Allah kuatkan. Allah kuatkan seiring berjalannya waktu. Nah, ada sebagian di luar Jazirah Arab, sebagian suku yang memang mereka Islam tetapi imannya lemah. Imannya lemah.
kata penulis bahwasanya apa namanya? Nah, itu tadi sebagaimana yang tadi kita syaratkan bahwasanya gerakan pemurtatan ini sebenarnya muncul karena adanya propaganda konspirasi dari kerajaan-kerajaan atau kaum-kaum di luar Islam, ya, yang berusaha merongrong keutuhan kaum muslimin, ya. Ini pengaruhnya semakin luas hingga hampir menjamah seluruh jazirah Arab kecuali Madinah, Makkah dan Taif. Nah, cuman di 3 wilayah inilah yang tetap memegang teguh Islam. Adapun kota-kota lainnya, nah itu mulai muncul gerakan-gerakan murtad, ya, membangkang terhadap agama Islam. Lah wong sudah tidak ada nabi, ngapain kita taat lagi, kan mungkin begitu sederhananya. Sudah tidak ada nabi. Sudah tidak ada nabi, ya sudah kita keluar dari Islam, ya. Ya, karena tidak dipungkiri ya bahwasanya sebagian kabilah itu masuk ke dalam Islam, ya mereka memang mengaku Islam tapi mungkin saja terpaksa, ya, karena jazirah Arab sudah dikuasai oleh Muhammad dan pasukannya. Kan begitu. Apalagi setelah Fathu Makkah, ya. Artinya kekuatan terbesar jazirah Arab itu kan ada di Mekkah. Tetapi terjadi Fathu Makkah. Mekkah ditaklukkan oleh Muhammad dan pasukannya. Akhirnya mereka mungkin masuk ke dalam Islam. Jadi antara mereka tentu ada yang imannya lemah. Akhirnya tatkala Nabi wafat, mereka keluar dari Islam. Sebagian diantaranya menolak untuk membayar zakat. Ya, menolak untuk membayar zakat. Di halaman 49, ya, dijelaskan tentang tipe-tipe atau jenis-jenis kelompok yang murtad ini. Ya. Kata penulis, ya, di halaman 49, ya, terdapat 3 kelompok yang paling terkenal yang diperangi, ya, yang diperangi oleh Abu Bakar. Yang pertama orang-orang yang ingin keluar dari Islam. Ini orang-orang murtad, ini keluar dari Islam, ya. Yang kedua orang-orang yang mengaku-ngaku nabi. Nah, ini banyak ini. Pokoknya setelah Nabi wafat, itu banyak yang mengaku-ngaku nabi. Walaupun sebenarnya, ya, orang-orang di sukunya tersebut tahu kalau dia bohong, tetapi karena dilandasi oleh fanatisme jahiliyah, ya, apa namanya, ya udah dia lebih dukung dari orang di kabilahnya daripada dari orang Quraisy, yaitu Muhammad. Walaupun dia tahu Muhammad yang benar itu, dia terkenal jujur gitu, nggak mungkin dia berdusta. Ya, tetapi dia lebih fanatik, Yang ketiga orang-orang yang menolak membayar zakat. Orang-orang yang membayar zakat. Ketiga jenis kelompok ini apa namanya, dilandasi dengan motif yang berbeda-beda, ya. Kata penulis, kelompok yang pertama yang ingin keluar dari Islam itu karena merasa sempit hati terhadap ketentuan-ketentuan syariat yang dianggap telah membatasi keinginan syahwat dan nafsu binatang mereka. Mereka ingin keluar dari Islam karena Islam ini terlalu membatasi kita untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Akhirnya mereka ingin keluar dari Islam. Itu yang pertama. Kelompok yang kedua yang mengaku-ngaku sebagai nabi itu karena merasa bahwasanya faktor utama yang membuat suku Quraisy berkuasa atas bangsa Arab adalah kenabian Muhammad. Kenabian Muhammad. Mereka merasa ini kenapa Quraisy berkuasa, ini karena Nabi Muhammad menjadi nabi. Coba kita angkat juga dari apa namanya, dari kaum kita seorang nabi yang dinabikan. Maka terlihatlah pengakuan kenabian. Di antaranya yang terkenal Musailamah Al-Kadzab. Ini mungkin kita biasa mendengar. Ini Musailamah Al-Kadzab di tengah-tengah kaumnya diangkat sebagai nabi. Ada juga Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi di halaman 50. Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi. Ada juga Najah binti Al-Harith. Ini nabi dari kalangan perempuan. Ya. Intinya disebabkan oleh fanatisme kesukuan. Ya. Meskipun disadari bahwasanya orang-orang yang mengaku-ngaku nabi itu adalah pembohong. Mereka tahu, kaumnya tahu bahwasanya pembohong, nggak mungkin jadi nabi. Tapi ya nggak apa-apalah, kita mendahulukan, ya, kita mendahulukan kaum kita, kabilah kita dibandingkan orang Quraisy. Gitu. Itu kelompok yang kedua.
Kelompok yang ketiga, kelompok yang menolak membayar zakat. Ya, kelompok yang menolak membayar zakat ini motifnya karena merasa bahwasanya perintah zakat itu hanya ditujukan kepada Rasulullah saja. Adapun selain Rasulullah, dia tidak berhak untuk melarang, untuk memerintahkan bayar zakat. Ya, Allah hanya memerintahkan Nabi saja untuk apa? Memerintah umat yang bayar zakat. Sedangkan selain Nabi tidak berhak untuk memerintah membayar zakat. Karena itulah ada jenis kelompok ini. Ya. Maka itulah 3 jenis ya pemurtadan yang terjadi di awal-awal kekhilafahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kita tidak boleh melupakan faktor penyebab terjadinya kemurtadan massal itu karena pengaruh kerajaan-kerajaan tetangga tadi. Yang sebagaimana saya katakan, kerajaan Persia, Romawi, Habasyah, ini memiliki pengaruh kuat. Jadi wilayah jazirah-jazirah Arab kan mereka bertetangga dengan kerajaan-kerajaan itu. Kerajaan Romawi, Persia, Habasyah. Ya, mereka berusaha membuat konspirasi supaya gimana caranya orang-orang Arab itu keluar dari Islam. Ya. Tentu ditambah orang-orang Arab itu masih sangat mengagungkan fanatisme jahiliyah. Jadi itu salah satu penyakit di kalangan orang Arab terdahulu itu sangat mengagungkan fanatisme jahiliyah. Sangat fanatik dengan sukunya. Ya. Mungkin kita nggak tergambar bagaimana fanatiknya, tapi intinya mereka sangat fanatik dengan sukunya masing-masing gitu. Mereka fanatik dengan sukunya masing-masing. Kalau kita di Indonesia, itu kalau sudah timnas main ya kan, timnas main itu kita langsung satu dukungan. Kalau mereka ini, enggak. Pokoknya sukuku sendiri gitu. Tidak mempedulikan suku yang lain. Kalau kita ya memang kita bersuku-suku, tetapi tatkala negara kita maju di kancah internasional, maka kita satu suara. Nah, kita satu suara. Toib, ya itu beberapa hal ya seputar keutamaan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Insya Allah masih ada bersisa beberapa keterangan tentang kejadian kemurtatan masalah ini. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi ya pada pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Dan beberapa pembahasan lainnya dari peran-peran yang dilakukan oleh Abu Bakar seperti pembebasan wilayah, kemudian kodifikasi Al-Quran, kemudian penaklukan, ekspansi yang dilakukan oleh Abu Bakar ya, ke berbagai daerah. Ya, insya Allah akan kita bahas secara ringkas lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang bismillah ta'ala. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kita bisa mendapatkan pelajaran dari kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Jazakumullah khairan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Saya kembalikan kepada Mas Nanda barangkali ada pertanyaan untuk sisa waktu kita. Silakan Mas. Alhamdulillah. Syukron Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasannya. Masya Allah, ini ujian Abu Bakar sangat besar ya Ustaz. Iya, tadi mulai dari menurut saya yang paling ini ketika pasukan Usamah itu pasti kalau imannya tidak kuat, terus prinsipnya gampang dipancing, mungkin sangat ujiannya sangat berat ya. Teman-teman, apakah ada pertanyaan tentang bab yang dijelaskan Ustadz tadi? Mungkin dari Zulfa atau Rizal? Baik, Afwan, sepertinya belum ada Ustadz. Monggo bisa dibaca. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya pertemuan kita pada sore hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala.
Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.